Iya. Ya kan? Kayaknya sih gitu. Sabar aja. Mirip kan? Yakin kalau bisa 3 dan 5. 3 dan 5. Haleluya, jemaat Tuhan Shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan Shalom. Yang bersuka cita sore hari ini boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak dan Saudara kalau sore hari ini kita ada, kita sehat-sehat tanpa kurang suatu apapun. Saya percaya itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah persekutuan doa kita pada sore hari ini, saya menghimbau untuk kita bersama-sama dalam keadaan hikmat untuk men-silent telepon kita, mungkin handphone, untuk men-silent supaya tidak mengganggu jalan beribadah kita pada sore hari ini. Maka dari itu sebelum kita memulai ibadah kita juga, kita akan berdoa untuk doa pembukaan. Segala terima kasih hambanya Bapak Rotuan untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami sepanjang minggu ini, memegang tangan kami, memberikan sukacita dalam kehidupan kami, bahkan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu sangat baik. Tuhan, sebentar lagi ya Bapak, kami akan beribadah Tuhan. Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa urapan-Mu ada di tempat ini Tuhan, bahwa kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan, bahkan mujizat-Mu ada di tempat ini ya Bapak. Kami percaya kasih dari surga memenuhi tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati semua Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Kau urapi semua Tuhan. Kami percaya ada mukjizat, ada kuasa terjadi di tempat ini Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang coba mengganggu ibadah-Mu tempat ini Tuhan, kami saat ini kami hardik kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati keluarga Pak Birawa Tuhan yang selalu membuka Tuhan ibadah setiap hari Tuhan. Kami percaya rumah ini menjadi rumah doa, kasih surga ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, sore hari ini di belakang mungkin jelas terdengar suara saya, amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya ingin kita menunjuk kanan kiri kita minimal 5 orang, Bapak Ibu. Katakan engkau pasti diberkati. Engkau pasti diberkati. Engkau pasti diberkati. Engkau pasti diberkati. Sama-sama pada sore hari ini, saya ingin menyanyi bersorak memuji nama Tuhan. Jadi
dua kanan kiri, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Berkuasa di negeri surga. Haleluya. Silakan pujian selanjutnya bagi Tuhan. Sama-sama kita terima kemenangan yang sukacita. Terima kuasa dari Raja Yesus Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk bersaksi karena memang saya kok rindu banget bersaksi ya. Nah, saya mulai kisah saya. Ketika kecil, orang tua saya bertanya, kami ada 3 bersaudara kakak laki, saya dua di tengah dan adik saya perempuan. Jadi yang perempuan ini ditanya, kalau besar mau jadi apa? Saya jawab begini, saya mau jadi hamba Tuhan, pendeta. Kenapa? Supaya saya bisa ke pelosok-pelosok melayani Tuhan di Indonesia. Lalu adik saya ditanya, kamu mau jadi apa? Dia bilang, mau jadi dokter. Kenapa? Dia sakit, dia sering sakit waktu kecil. Terus dia jawab, bisa mengobati diri sendiri dan bisa jadi kaya. Saya mau keliling dunia, itu hatinya, mau keliling dunia.
yang dikasih Tuhan, ternyata ya apa yang Tuhan buat yang terbaik ya tentunya sesudah kami dewasa Tuhan kabulkan ya, dia buat sesuai maunya dia. Cita-cita kami dirubah, dibalik. Adik saya menjadi seorang sarjana teologi dan saya menjadi dokter. Kenapa kok bisa terbalik begini? Tuhan tahu ya, di Indonesia ini untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok desa adalah dokter. Nah hebatnya lagi Tuhan buat saya bisa jadi dokter ahli. Ahli apa? Gizi masyarakat. Wow, hati saya. Jadi bisa melayani pasien-pasien di seluruh Indonesia. Dan itu hanya Allah Tuhan. Supaya apa? Melayani Tuhan ya, jiwa-jiwa. Kalau melayani anak yang gizi buruk, apalagi kan seringkali masih paling 100 hari atau 3 bulan, orang tua, mama, papa, anak datang, saya doain dulu, saya minta terima Yesus baru anaknya, dan itu terus. Nah, dan puji Tuhannya lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih bonusnya apa? Suami saya juga seorang dokter, dan dokter ini sama ya, mau melayani ke desa-desa, ya. Bayangkan Bapak Ibu, selama kami menjadi dokter, pelayanan kami terbanyak atau hidup kami terbanyak di desa-desa, pelayanan ke pelosok-pelosok. Memang Tuhan kasih ke saya, puji Tuhan, saya bisa menjadi seorang dosen di Fakultas Kedokteran UKI, bahkan menjadi pimpinan, dan juga beberapa kali menjadi pemimpin. Saya kalau di Fakultas Kedokteran menjadi wakil dekan 2 periode ya, baru selesai 2 minggu yang lalu. Nah, sementara adik saya, tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keinginan hatinya untuk menjadi seorang yang bisa keliling dunia dengan suami bonus dari Tuhan sama sarjana teologi, dan mereka berdua saking pinternya bisa sekolah di Amerika, pernah tinggal di Yordan, jadi saya pernah jalan-jalan ke Yordan, dan hampir semua di benua mereka sudah datangi, kecuali Afrika. Jadi Tuhan kabulkan keinginan hati. Yang satu menjadi sarjana teologi, dan Tuhan kasih kesempatan dia sekolah di sana di Amerika, di Dallas University, terakhir di Crystal. Dia S2, S3, dan selalu the best. S2-nya cuma 1 tahun, S3-nya juga hampir cuma 2 tahun. Wow, itu dahsyat. Jadi keinginan hati didengarkan oleh Tuhan. Ya, walaupun dirubah, dia tidak jadi dokter, saya jadi dokter. Dia yang jadi sarjana teologi, dan dia suaminya juga ya, bonus dari Tuhan sama. Mereka pelayanan di Amerika sekarang memang ada di Indonesia. Suaminya ditahbiskan oleh Lord Swindoll, dan dia sendiri baru selesai S3 tahun lalu. Nah, puji Tuhan. Sementara bonus yang Tuhan kasih ke saya banyak ya. Tadi saya sudah katakan selain menjadi dosen, sesudah 25 tahun saya menjadi seorang dokter, Tuhan kasih bonus sekolah S2 sarjana teologi ya. Ambil di sana, singkatnya menjadi MA in Counseling, Master in STT Jeffrey. Wow, bagaimana caranya Tuhan? Kok bisa ya? Sesudah itu Tuhan kasih lagi bonus. Hatimu kan ingin melayani. Nah, dari Aceh saya pelayanan ya, dan kami bukan membangun, tapi mendirikan, selain rumah sakit yang hancur karena tsunami, ya kita juga melayani pasien-pasien pasca tsunami, dan puji Tuhan terkumpul ada banyak ya Tuhan yang cinta Tuhan, bahkan dari kita. Dan pelayanan, akhirnya buah dari pelayanan itu saya menjadi pejabat GBI dan menjadi saat ini PDM. Sesudah saya menjadi S2 di teologi. Tuh, Tuhan kasih kan. Tuhan bilang, anakku itu kan keinginanmu. Jadi sudah 25 tahun jadi dokter. Dahsyatnya lagi 3 tahun yang lalu saya bikin heboh lagi di UPI. Tiba-tiba saya bilang, saya mau sekolah. Dan saya dimarahin sama profesor dan teman-teman. Bahkan kan dibilang begini, kenapa kamu sekolah ambil itu? Pak, saya ambil S3 Pak, pendidikan agama Kristen. Kenapa tidak ambil jalur S3 untuk doktor
ahli gizi masyarakat. Saya jawab dengan tenang. Dulu saya pernah mencoba, tapi kan tidak jadi karena keterlambatan karena saya pelayanan waktu itu pasca tsunami juga di Mentawai. Lalu saya ambil ini, itu memang cita-cita saya. Saya tidak pernah bercita-cita, saya bilang tidak pernah bercita-cita jadi dokter. Saya justru bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan di usia saya sekarang ini, Tuhan kasih kesempatan, saya mau meraih tertinggi di bidang itu, saya bilang, untuk melengkapi pelayanan saya. Wow, jadi saya pada saat itu dimarahin sana sini, saya nggak peduli karena saya tahu Tuhan itu panggilan saya. Dan puji Tuhan, waktu saya pelayanan ke desa-desa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mujizat terjadi, aduh banyak hal yang terjadi. Dan akhirnya suatu saat saya dipanggil oleh Kip Andy, ya, ditanya apa pelayanan saya dan seterusnya. Dan akhirnya dirayakan 22 April tahun 2020 pada saat saya 1,5 bulan di rumah sakit. Tuhan kasih bonus dan sesudah itu ada lagi pelayanan. Dan yang saya mau ceritakan begini, selama saya pelayanan di masyarakat Bapak Ibu, tidak pernah saya mengalami sakit, tidak pernah saya mengalami stres, itu pokoknya senang aja. Sampai akhirnya suatu saat ketika saya bilang begini, Tuhan sudah cukup ya, udahlah saya pengen, maksudnya mau berhenti jadi dosen, berhenti jadi dokter, mau ke desa aja. Tapi adik saya bilang begini, kakak ketika datang dari Amerika, jangan kakak melayani Tuhan sejak masih muda, jangan berhenti, tetap aja jadi dokter, layan aja, tetap jadi dokter, tetap melayani Tuhan sebagai dosen. Dan kakak masih punya kesempatan untuk menjadi penolong di masyarakat, ya. Suami saya juga bercanda begini, Ibu, Mama, kamu sebenarnya bersyukur banget ya, kamu bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang pendeta muda ya. Jadi kamu tuh melayani Tuhan dengan cara jasmani dan rohani. Oh iya ya, puji Tuhan. Nah, itulah kesaksian saya, dan saya kemarin sudah cerita bagaimana saya pelayanan ke desa-desa. Ketemunya dengan keluarga pilot-pilot ini adalah pada saat saya pelayanan di NTT. Nah, pasca tsunami badai ya, 2 tahun yang lalu. Ketika badai datang, kami pelayanan. Tapi sebelumnya itu kan di Palu. Waktu di Palu, saya pelayanan sampai tengah malam, sampai saya ditelepon presiden mau datang katanya di FKUB, karena saya panitia karena masih pimpinan, suruh balik. Saya balik Bapak Ibu, padahal dari tengah jauh-jauh kalau saya pelayanan, pulang pagi-pagi sampai nggak tidur, saya harus berdiri di depan mau naik, kan nggak ada pesawat, naik Hercules. Saya telepon teman saya dokter bercandra yang Auri ya, dok saya mau pulang, katanya presiden mau datang, gimana nih, saya nggak ada tiket mau pulang. Maksudnya bukan nggak ada tiket, yang ada pesawat cuma ada Hercules. Dok gampang, saya telepon. Wah puji Tuhan, jadi saya penumpang pertama yang dipanggil dengan anak saya Jason naik. Tepat waktunya saya sampai di UK, besoknya memang presiden datang, sudah siap semuanya. Dan Tuhan kasih bonus Bapak Ibu. Selama bertahun-tahun saya sering beberapa kali foto dengan presiden, tapi belum pernah saat itu presiden panggil. Itu pun dipanggil saya sudah berdiri jauh, tiba-tiba dia panggil. Dia panggil, kemudian dia bilang, Ibu mau foto. Waktu itu saya tidak percaya dipanggil karena ribuan orang. Lalu itunya pengawalnya datang, Bapak manggil Ibu. Saya pergi, begitu nyampe dituntun. Saya di sampingnya dia bilang begini, Ibu, dia tengok saya tuh, saya bilang begini, Pak, saya bingung mau ngomong apa, saking bahagianya ya. Saya bayangkan, aduh, baik banget ini presiden ini. Tapi pada saat itu Bapak Ibu seperti terbayang, Bapak kita di surga. Gimana ya? Ini aja presiden saya sudah, aduh, bahagianya luar biasa. Apalagi Bapak kita di surga. Ya, menjadi lagi. Saya lanjut dulu. Nah, waktu itu saya membaca berita tentang Palu ya, bagaimana seorang pilot bisa menerbangkan. Nah, ketika itu saya bilang begini sama Tuhan, hebat banget ini pilot ini. Wah, dia bisa dengar suara ya. Saya pengen sekali Tuhan. Sampai begitu bertemu dengan si pilot ini, nah gitu. Itu permintaan saya sama Tuhan. Saya tidak menyangka Tuhan kabulkan lagi ya. Ya pokoknya kalau dalam masih di pelayanan pasti Tuhan kabulkan. Ketika kami mendapat kesempatan pelayanan di NTT 3 hari,
sesudah badai seroja, ada tugas dari Buki juga bersama dengan itu Rotary. Beliau dokter Captain Rico Setamavela ini dari Rotary, saya dari Buki, tapi saya juga Rotary. Ya. Bertemulah kami pada saat itu di Surabaya, tapi satu saat tapi dia nggak naik sama-sama karena beliau itu senang sekali cepet ya dan sampai duluan. Tapi pas ketemu terus saya kaget, Tuhan ini ya yang namanya Captain Rico Setamavela. Saya senang banget ya. Tapi kan kita belum kesempatan untuk berbicara banyak. Begitu sampai di NTT, wow, ternyata beliau itu melayani pasien luar biasa. Dan terjadilah pada saat itu ya, beliau yang membawa mendrop bahan pangan di pelosok-pelosok desa dengan pesawat, dengan helikopter. Lalu saya diterbangkan ke pulau juga untuk apa? Pelayanan kesehatan. Ya, jadi saya di bidang kesehatan melayani pasien-pasien pasca bencana. Beliau menyiapkan bahan-bahan pangan sembako dan Bapak Ibu daerah-daerah yang gelap gulita tidak ada lampu disuplai oleh beliau. Sampai akhirnya pelayanan kami waktu saat itu, dan saya makin merasa Tuhan terima kasih buat teman ini. Saya baru tahu beliau itu hamba Tuhan juga. Wow, makin dahsyat. Saya bilang, terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan membawa saya satu tim dengan seorang yang saya mimpikan, saya doakan, dan dia adalah seorang hamba Tuhan. Kami pelayanan sampai pernah saya diusir dari satu daerah wilayah karena melayani. Kenapa? Karena kami punya hati yang sama. Kalau pelayanan ke desa tujuannya adalah memenangkan jiwa. Ya, puji Tuhan ya. Buat apa udah capek-capek jauh-jauh kalau misalnya cuma asal datang mengobati apa artinya. Tapi ketika kita bawa jiwa, aduh kebahagiaan yang luar biasa. Nah itulah yang terjadi ketika sampai di Jakarta. Saya bertemu dengan Mama Liz, ibunya Captain Rico di street ministry, street dulu. Iya street ya, di jalan dalam pelayanan. Waktu itu saya diajak sama Captain Rico, ayo pelayanan, kita punya gereja pelayanan di pinggir jalan ya. Nah, saya iseng juga, karena saya super sibuk ngajar dan seterusnya pimpinan. Tapi waktu itu malam saya coba-coba. Begitu ketemu, saya kaget, kok mirip mami saya. Nah, disitulah saya mengerti, wah Tuhan hebat dahsyat. Seorang ibu bisa ya melahirkan anak-anak yang juga seorang pilot dan pendeta. Ketika kecil kan banyak orang pengen sekali jadi pendeta, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, tiga ini kan. Jadi saya wah ini. Terus dikasih tahu lagi mamanya cerita, oh anak saya tiga-tiganya pilot. Hah? Tiga-tiga pilot? Saya makin kaget, pilot. Iya, melayani Tuhan. Satu dicerita lagi, benar-benar udah tidak, maksudnya pilotnya hampir tidak lagi, sudah menjadi full hamba Tuhan. Wow, saya kaget. Akhirnya saya bilang saya ingin ketemu dan saya ingin melayani di UK ya. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan melayani di UK. Nah, itulah caranya Tuhan memanggil kita sebanyak banyak melalui doa orang tua juga dan kerinduan hati kita. Yang penting mau melayani Tuhan. Terima kasih. Kita menunggu doa. Haleluya, biarlah setiap kesaksian yang diberikan kiranya terus semakin membakar semangat kita dalam melayani Tuhan, semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Baik Bapak dalam Jumat Tuhan, sore hari ini kita juga akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu sama-sama kita mau tenangkan hati kita terlebih dahulu. Bersyukur, berterima kasih untuk setiap apa yang Tuhan buat, buat setiap anugerahnya, buat setiap cintanya yang selalu ada bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih, terima kasih, terima kasih. Mari terus ada di dalam hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yes. Pujian yang bertambah di atas segala pujian, sembah Dia. Kau menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Segala pujian, rahmat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami adakan ibadah ini, tujuan kami cuma satu. Engkau disenangkan. Engkau layak dipuji, hanya Engkau yang layak terima segala hormat. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami pack up hari ini dibakar habis. Bau-bauannya naik jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan kami sorga. Terima kasih Bapa, dari tempat keluarga Birawa ini Tuhan, ada bauan-bauan yang indah yang naik ke sorga dan memberkati sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bukan hanya mulut kami, bukan hanya lagu kami, bukan hanya ritual ibadah kami. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu jadi ibadah kami yang sejati. Mari Tuhan, benahilah kami dengan firman-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Firman-Mu berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing kami hidup di dalam kebenaran. Itu terjadi dalam kehidupan kami. Benahi setiap kami, urapi telinga kami jadi telinga seorang murid. Roh Kudus jamah setiap hati kami jadi lahan yang baik, tanah yang subur ditanami kebenaran firman. Dan firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, katakan amin. Diberi kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Selamat duduk Bapak Ibu. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi beri kemuliaan dong yang mulia buat Tuhan. Terima kasih untuk keluarga di tempat ini yang memberi kesempatan, yang mengundang saya. Terima kasih banyak, senang bisa jumpa. Beberapa sudah muka-muka lama yang sudah sering berjumpa dengan saya, apalagi beliau ini. 4 lu lagi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalan sedikit, nama saya Zifki Priyatelna. Memang agak susah ya pakai Z, Zifki Priyatelna. Memang profesi asli saya bukan seorang pendeta, tetapi saya seorang penyamun. Bukan. Maksud saya seorang pilot, Bapak. Sama tadi kalau Rico Seta Novela itu adik kandung saya, kakak saya juga masih ada, saya yang tengah. Jadi dari 3 bersaudara, laki semua, penerbang semua, saya yang tengah. Adik saya melayani Tuhan, kakak saya juga melayani Tuhan. Mama saya melayani siapa? Melayani Tuhan juga. Sorry ya, saya emang suka bercanda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 2009 Tuhan panggil saya, puji Tuhan belum ke sorga, masih di dunia, melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan hari ini saya dipindahin dari Tuhan di 2009 jadi saya berkarir lama di Merpati, jadi sempat di Garuda 4 tahun, kemudian ke Merpati, sempat di Lufthansa sebentar, terus kemudian kembali lagi ke Merpati, dari Merpati dipindahin ke Lion Air.
Dan sekarang Tuhan pindahin 2009 dari Lion Air ke Jesus Air. Jadi senang berjumpa dengan saudara. Rumah saya nggak jauh dari sini, di Sentul, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu main ke daerah Sentul ya boleh kontak-kontak saya, nanti saya ajak jalan-jalan, Bapak Ibu, ya kan? Kan gitu, harus perkenalan dong. Kalau nggak kenal maka nggak ditraktir, Bapak Ibu. Ya, bilang sama saya, ikutin kata-kata saya, berhasil itu pasti. Berhasil itu pasti. Ya, lagi-lagi dong, berhasil itu pasti. Berhasil itu pasti. Iya, lihat kanan kiri bilang ini, kalau gagal itu pasti salahmu sendiri. Amin. Berhasil itu pasti. Kalau gagal itu pilihan Anda. Karena Tuhan nggak pernah bikin barang gagal, Bapak Ibu. Tuhan itu selalu mempersiapkan sebuah keberhasilan. Amin. Anak-anak Tuhan nggak mungkin gagal. Jadi jangan pernah bilang saya akan jadi orang yang berhasil. Nggak pasti. Pasti. Kenapa saya berani katakan pasti? Karena Alkitab yang bilang pasti. Amin, saudara. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28, Bapak Ibu. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Kalau ada kitab suci boleh buka, ada handphone suci juga boleh buka, ada tab suci boleh buka. Amin, saudara. Ya, yang penting baca firman. Kenapa? Karena kalau membaca itu akan lebih nancap dibandingkan cuma dengar. Kalau dengar itu cuma 30%. Kalau Anda membaca jadi 78%. Ya, kita baca firman Tuhan. Yang udah ketemu bilang oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan iya, terus engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terus apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan amin. Ya, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup ini. Bukan Zifki yang janji, ini Tuhan yang janji, dan janji ini tetap, janji ini kekal, dan ini berlaku sampai selama-lamanya untuk Anda dan saya. Setuju? Iya, engkau tidak akan jadi ekor, engkau akan jadi kepala. Tuhan tidak akan pernah memprogram hidupmu turun atau tetap flat. Enggak, Tuhan bilang hidupmu akan progresif, akan terus naik. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ini janji Tuhan. Ini tidak digenapi kalau Tuhan pembohong. Itu nggak mungkin. Satu-satunya karena Anda yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Setuju? Yang mau berhasil boleh angkat tangannya. Oh, kalau gini tanda setengah tiang ini tanda kematian. Yang tinggi. Yang mau berhasil aja, yang mau berhasil nggak apa-apa. Yang tinggi. Terus saya mau lihat. Petrus lagi catat gitu, yang jadi turunin dulu. Turun. Iya. Turun pelan aja, pelan. Ya. Salam kanan kiri bilang gini, dengerin firman Tuhan. Kalau Anda tidur ya gimana? Kalau Anda main HP, gimana Anda mau berhasil? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kau tidak akan pernah berhasil tanpa Tuhan. Bapak Ibu, keberhasilan itu pasti. Ini perjanjian lama Pak. Oke, kita lihat perjanjian yang baru. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mau kita merubah dulu paradigma kita. Kita merubah dulu mental kita. Jangan jadi punya mental pecundang. Jangan jadi punya mental orang yang kalah. You are more than the conqueror. Amin, saudara. Engkau akan lebih daripada orang yang menang. Janji Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Ya, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5, kita mulai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-5, kita mulai ayat yang ke-14. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Kamu adalah jadi jangan bilang gini ya, jadilah terang dunia, nggak ada ayatnya. Nggak ada ya ayatnya. Ayatnya apa? Kamu adalah
Terang dunia. Beda jadi terang dunia sama kamu adalah. Artinya apa? Engkau dibangun, engkau diciptakan dengan potensi untuk menyala. You are the light of the world. You are created to be. Amin, saudara? Beda. Jangan suka bilang jadi terang dunia ya, jadi garam dunia. Enggak ada ayatnya, cari. You are, kamu adalah terang dunia. Maka kalau kita lihat ayat 13, kalau kamu nggak asin, firman Tuhan bilang nggak ada harapan, nggak ada gunanya selain apa? Dibuang dan injak orang. Kenapa? Karena you are created to be. Engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Engkau diciptakan, anakmu diciptakan dengan potensi yang luar biasa. To be the light of the world. Amin. Amin. Iya. Dan di situ dikatakan yang menjadi terang dunia itu tidak mungkin tersembunyi. You will be someone. Engkau akan jadi seseorang. Engkau akan jadi orang yang dikenal. Engkau akan jadi orang yang tidak tersembunyi. Amin. Terusin ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, lebih indah lagi. Terus apa? Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan apa? Di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Lagi pula gini, Tuhan Yesus, Tuhan bilang gini, kalau aku udah nyalain kamu, aku gak akan taruh kamu di bawah. Gak akan. Ini janji Tuhan, bukan janjinya Zifki. Kalau aku nyalakan pelita, aku gak akan taruh di bawah. Di mana dong adanya pelita? Pelita itu ada tempat yang tinggi, di kaki-kaki dia. Ini saya mau kasih tahu, ini lampu ini tempatnya adanya di atasnya, Bapak. Ini kepentingan lampunya atau ini kepentingannya Pak Birawa? Kepentingannya siapa? Pak Birawa. Bukan kepentingan lampunya. So then, saya mau kasih tahu, kesuksesanmu itu kepentingannya Tuhan, keberhasilanmu itu kepentingannya Tuhan. Karirmu itu pasti akan cemerlang. Kenapa? Karena Tuhan punya kepentingan. Asas beri kemuliaan yang berlimpah. Amin. Tuhan punya kepentingan loh. Engkau harus jadi orang berhasil. Kalau engkau pedagang, engkau harus jadi pedagang yang berhasil. Kalau engkau punya toko, tokomu akan bukan toko yang biasa. Dia akan bersinar. Dan tempat yang tinggi itu bukan kepentingan saudara, itu adalah kepentingan Tuhan. Kenapa? Ayat yang ke-16 menjawabnya. Apa katanya? Demikianlah di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan itu tujuannya. Tuhan juga tahu kalau engkau di orang-orang yang enggak terkenal, biasa-biasa aja engkau bersaksi sampai Anda sariawan. Saya mau kasih tahu, orang yang dengar ya segitu-segitu aja. Jack Ma pernah bilang gini. Kalau engkau belum menjadi seseorang yang berhasil, inspirasi terbaikmu itu terdengar seperti kentut, katanya gitu. Nggak ada orang yang dengar. Tetapi waktu engkau sudah menjadi orang yang berhasil, bahkan kentutmu itu sangat menginspirasi banyak orang. Ngerti? Iya. Jack Ma bilang, kalau engkau mau bersaksi, engkau mau mengatakan sesuatu, engkau harus jadi orang yang berhasil. Tuhan juga tahu. Makanya kalau engkau menyala, engkau tidak akan taruh di bawah gantang, engkau akan ditaruh di tempat yang tinggi. Pak Birawa juga tahu ini lampu, supaya terangnya bercahaya, spektrumnya lebih luas, maka dia ditaruh di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena niatnya adalah supaya ruangan ini terang. Mereka yang taruh lampu di bawah, niatnya memang supaya ruangannya remang-remang. Betul? Iya, jadi tempat karaoke itu ditaruh di sana. Kok Pak Pendeta tahu? Ya katanya begitu deh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ngerti maksud saya. Amin. Jadi Anda ini seperti lampu. Tugas Anda apa? Tugas Anda apa? Katakan sama saya, menyala. Katakan sama saya, menyala. Amin.
Menaruh di tempat yang tinggi bukan tugas saudara. Itu tugasnya Tuhan. Amin, saudara? Iya. Jadi tugasmu apa? Iya, lihat kanan kiri depan belakang, bilang gini, udah menyala aja. Makin hari makin berat. Iya. Nanti karir saudara Tuhan yang taruh. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen salah. Dia pengen pindah ke tempat yang tinggi. Dia mau ke tempat yang tinggi. Akhirnya apa? Dengan segala cara, menghalalkan segala cara, sikut-sikutan, fitnah sana fitnah sini, jelek-jelekin orang, pakai cara-cara yang hina, jilat-jilat bos. Ya, bilang sama saya, nggak usah jilat-jilat bos. Ya, lihat kanan kiri, bos bukan es krim, nggak usah dijilat-jilat. Disuruh bos begini, begitu, oke. Kenapa? Takut. Karena dia berpikir bahwa yang namanya karir itu ada di tangan dia. No. Upahmu itu ada di tangan Tuhan. Amin. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tugasmu cuma menyala. Pindah ke tempat yang tinggi. Itu tugas daripada Tuhan. Jadi kalau saudara sudah jadi yang terbaik, tapi ternyata ada junior saudara yang nyusul saudara, biarin, nggak usah iri, nggak usah dengki, nggak usah Anda panik. Kenapa? Anda punya kesuksesan dan keberhasilannya sendiri. Setuju, Ibu? Amin. Iya, sudah tenang aja, jadi saja yang terbaik. Mother Teresa bilang, kalau engkau kebaikanmu itu tidak dihargai, tetaplah jadi orang baik. Tetaplah jadi yang terbaik. So hari ini, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang berhasil? Semua ada di dalam Alkitab. Kalau engkau ikut saja firman Tuhan, katakan, kalau engkau dengar firman Tuhan, apa yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Percayalah, hidupmu tidak akan turun, kau akan terus naik. Kau tidak akan jadi ekor, Tuhan pimpin, kau jadi kepala, beri kemuliaan dan mulia buat Tuhan. Haleluya, amin. Yang pertama, gimana caranya Pak supaya saya bisa menyala? Ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang keempat, Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Saya nggak mau menyita waktu saudara terlalu banyak, karena saya lihat saudara sudah mulai lapar. Depan sudah tersidang kue. Oh, tadi sih. Oh, ini ternyata ini bungkusnya dibuka di setengah tujuh. Kalau udah lihat gini, dari tadi ada yang pujian penyembahan, lihatnya tapi Tuhan tidak di situ. Sampai WL-nya, ayo saudara, semangat saudara. Iya. Masa pujian terjemahan apa itu? Ya, kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Terus demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal. Yang pertama apa? Terkoneksilah dengan sumbernya. Amin. Jangan engkau pernah berkata dan engkau pernah mengira bahwa engkau bisa berhasil di luar Tuhan. Lampu ini memang punya potensi untuk menyala, Bapak Ibu. Saklarnya matiin coba. Putus dia sama sumbernya. Saya mau kasih tahu, lampu itu tidak akan pernah bisa menyala. Walaupun dia punya potensi. Sama dengan Anda dan saya. Anda punya potensi untuk menyala. Kamu adalah terang dunia, tetapi engkau akan menyala terang. Yang pertama, engkau harus terkoneksi dengan Tuhan. Amin, saudara. Mau berhasil nggak? Perhatikan koneksimu dengan Tuhan. Perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau nggak perhatikan hubunganmu dengan Tuhan, jangan pernah ngomong ada keberhasilan. Amin. Jangan pernah ngomong ada keberhasilan, nggak akan pernah ada keberhasilan. Terkoneksilah dengan Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin Anda menatap saya, dia bilang, Pak, teman saya itu bukan anak Tuhan, tapi kok dia kayaknya lebih berhasil dari saya.
Pak, teman saya itu kok kayaknya nggak pernah nyembah Tuhan, nggak pernah doa, kerjaannya minum mabuk, kok dia kok lebih berhasil dari saya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda cuma mau kaya, engkau tidak perlu Tuhan. Tetapi kalau engkau mau diberkati, hanya ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Orang yang kaya sama orang yang diberkati apa bedanya? Yang kaya cuma sekedar memiliki, yang diberkati bukan hanya memiliki, tetapi dia juga punya kuasa untuk menikmati. Beda. Orang yang berhasil, orang yang diberkati Tuhan, dia bukan hanya memiliki, tetapi apa yang dia miliki, dia nikmati. Coba kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Bapak Ibu, engkau bisa dalam tanda kutip sepertinya berhasil kalau kau mengandalkan kekuatanmu, kalau kau mengandalkan manusia. Tetapi sebetulnya engkau hidup di dalam kutuk Tuhan. Dan saya mau kasih tahu ada cirinya orang yang terkutuk itu. Ya, kita baca Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Apa katanya? Beginilah firman Tuhan. Apa katanya? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya apa? Menjauh daripada Tuhan. Dia seperti apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Stop sampai sini. Saya mau kasih tahu, orang yang terkutuk, orang yang mengandalkan diri sendiri, dia punya nggak punya, tetapi dia dikatakan ini seperti semak bulus. Semak bulus itu kalau Anda tahu, itu adalah tanaman yang paling tidak berguna di muka bumi ini. Dia rakus kalau semak bulus itu nempel ada di sisi daripada tanaman saudara, maka tanaman saudara akan kurus. Kenapa? Karena semak bulus ini rakus, dia ambil nutrisi. Tapi saya mau kasih tahu, semak bulus itu tidak ada gunanya. Yang pertama, orang yang dalam hidup dalam kutuk, yang cuman kaya, yang cuman dalam tanda kutip sepertinya berhasil, tanpa Tuhan, dia akan seperti semak bulus. Hidupnya tidak ada gunanya buat Tuhan dan buat sesamanya. Hidupnya gak ada manfaatnya. Hidupnya tidak berfaedah. Hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya faedah sama sekali. Amin Bapak Ibu. Dia seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Yang berikutnya, ia seperti apa? Ia tidak akan mengalami datangnya apa? Keadaan baik. Artinya gini, rumahnya besar, jabatannya tinggi, tetapi apa? Unhappy people. Dia gak pernah merasakan kebahagiaan. Apapun yang dia capai, apapun yang dia miliki, tidak mendatangkan kebahagiaan. Banyak orang seperti ini? Wow, banyak. Kebahagiaan itu bukan soal Anda punya berapa, tetapi Anda siapa di dalam hidup saudara. Amin. Iya. Kalau saudara pelayanan di ini, pelayanan di pinggir rel, mereka kalau memuji Tuhan, waduh, lebih dahsyat Pak. Saya baru ngomong di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5, dia langsung beginilah firman Tuhan, langsung ngomong tuh. Saya bilang, wah, dahsyat bener. Kalau dia muji Tuhan, wah dia nari buat Tuhan, dia luar biasa. Saya cuma langsung flashback karena saya melayani gereja-gereja kan. Banyak di gereja yang kalau dilihat barang yang nempel sama dia, dia jalan nih, kalau dihargai dari barang yang nempel aja lebih dari 200 juta. Jamnya emas, cincinnya emas. Begitu dia senyum, giginya emas. Bayangin tuh Bu. Hah? Itu kalau dirampok, waduh itu menderita. Kenapa? Dicongkel giginya. Karena giginya emas. Semuanya emas. Tapi duduk paling depan. Wah, gelangnya, sepatunya, wah, tasnya. Waduh, ini dia jalan nih. Butik berjalan.
tapi dia duduk di depan mukanya gini. Apa yang dia miliki, apa yang dia capai tidak mendatangkan kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang nggak punya apa-apa, sederhana, tetapi kelihatan. Orang kalau terkutuk sama orang diberkati, mukanya kelihatan, saudara. Saudara coba lihat kanan kiri depan belakang. Ini terkutuk apa diberkati, saudara. Kelihatan mukanya, Pak. Amin. Ya kelihatan. Kelihatan mukanya dulu yuk. Itu terkutuk tuh, saudara. Saudara pernah nggak? Saudara punya teman nggak yang kalau saudara lagi sedih, saudara lagi rasanya ada beban gitu, kemudian ketemu sama dia, ya kan? Belum dia ngomong, ngelihat mukanya aja, rasanya beban kita udah gugur, saudara. Ada? Aduh, menyenangkan sekali orang-orang ini. Iya nggak sih? Amin. Itu orang-orang diberkati modelnya kayak begitu tuh. Tapi ada orang yang terkutuk. Kalau orang terkutuk, kita lagi sukacita, lagi senang, begitu dia datang langsung, Pak, kayak kita lihat kuburan. Itu kita lagi di pesta, rasa di pemakaman. Kenapa? Karena atmosfer berubah. Ini orang-orang yang terkutuk begitu, mukanya kelihatan. Dia tidak pernah mengalami datangnya keadaan baru. Yang berikutnya dia seperti apa? Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang-orang yang terkutuk itu walaupun dia memiliki, dia merasa terbuang dan tertolak. Maka penghargaan dari orang lain itu penting buat dia. Orangnya jadi sensitif, fragile. Salah handle, pecah. Pecah. Mau ke toilet ya, Pak? Saya juga tadi di situ, Pak. Silakan, Pak. Iya. Banyak kan orang-orang yang sensitif kan? Selalu merasa nggak dihargai, selalu merasa selalu merasa direndahkan, padahal nggak ada. Dia lewat, lihat orang ngobrol, dia bilang, pasti ngomongin gue. Gak sempet, Pak. Lihat orang ketawa tersinggung. Kenapa ngetawain saya? Siapa sih yang ngetawain situ? Ngerti maksud saya, saudara? Amin. Banyak orang begini. Ini orang terkutuk. Dia tinggal di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dia ngerasa terbuang, dia ngerasa tertolak. Tetapi orang yang diberkati nggak begitu, nggak begitu, amin. Iya, berikutnya nggak begitu. Saya saran kalau orang-orang ini ya bikin kaos itu gambar gelas pecah. Bawahnya fragile, atasnya handle with care. Hati. Salah handle pecah, Bapak Ibu. Senengannya dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, apa-apa tersinggung. Sakit hatiku. Pak, Bu, nggak ada kata-kata yang bisa menyakitkan saudara. Dia bilang sama saya, yuk, sakit hati. Lagi-lagi sakit hati. Ya, ngomong nggak banyak, udah sakit hati atau gimana? Sakit hati. Lihat kanan kiri bilang itu keputusan. Oh iya betul. Itu betul. Nggak ada yang bisa menyakitkan saudara kecuali saudara putuskan untuk sakit hati. Iya apa iya? Iya. Jeff, bego lu. Emang kenapa gue bego? Masa lu gitu aja nggak bisa? Oh ya, thank you. Gua belajar lagi deh ya, nggak apa-apa ya. Thank you ya. Sakit hati nggak? Enggak. Kata-katanya sama. Jeff, bego lu. Bapak gua aja nggak pernah lo ngatain gua bego. Lo ngatain gua bego, sakit hati gua. Sakit? Kata-katanya sama nggak? Lihat kanan kiri bilang. Keputusan, sakit hati. Nggak ada. Kata-kata itu nggak ada yang bisa menyakitkan.
selama engkau rendah hati. Selama engkau mengandalkan Tuhan, selama engkau orang yang diberkati, bukan terkutuk. Amin, saudara. Kalau orang yang terkutuk, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung. Semuanya pakai persepsi. No, jangan ada di sini. Amin, saudara. Amin. Iya. Ayo, kita plain aja. Katakan ya di atas. Katakan tidak di atas. Yang lebih dari itu dari siapa? Simbolis namanya. Amin. Iya, udahlah, jujur aja kita. Setuju Bapak Ibu? Iya. Kalau memang iya, enggak, ya enggak. Jangan persepsi. Apa yang engkau pandang benar, apa yang kau pikir benar, belum tentu benar. Setuju Bapak Ibu? Amin. Jadi yang pertama, terkoneksi dengan Pak Bu, mungkin engkau memiliki semua ilmu untuk membuat engkau berhasil. Ya, tapi saya mau kasih tahu, engkau tidak pernah tahu di depan ini akan terjadi apa. Hanya Tuhan yang tahu. Saya itu lahir di Jakarta, di Denpasar sih, cuman bagi di Jakarta mulai. Senangannya keluyuran. Jangankan jalan tikus, jalan kecoa, gua tahu, saudara. Saya tahu arahnya dari rumah Sentul ke sini. Saya tahu. Tapi hari ini saya selalu kemana-mana pakai Waze. Kenapa? Karena saya nggak pernah tahu di jalan itu ada macet, di jalan itu ada apa. Amin, saudara. Arahnya saya tahu sama. Engkau mungkin punya semua ilmu untuk menjalankan profesimu, tapi saya mau kasih tahu, engkau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Terkoneksilah dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang akan memimpin engkau menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Alright, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Apa katanya? Perbuatlah dengan segenap hatimu apa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terusin. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu apa? Sebagai upah. Apa katanya? Kristus adalah Tuhan kan? Iya. Yang kedua, mau jadi orang yang berhasil nggak? Fokus jadi yang terbaik. Kembangkan diri. Apapun profesimu, pastikan engkau jadi yang terbaik. Hari ini kau jadi pemusik, jangan yang sedang-sedang, yang terbaik. Semua yang terbaik, dia akan menjadi orang yang berhasil. Amin, saudara. Saya ini di sini ada pencinta anjing, dog lover, boleh katakan? Yang punya anjing, banyak teman saya. Haleluya. Yang paling banyak anjingnya ada berapa? Yang anjingnya ada 5? Tiga ya. Anjing saya tadinya 12, sekarang tinggal 7. Berapa sekarang? 5 ya. Sekarang tinggal 5. Oh, nyanda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ini seneng sama satu orang, namanya Cesar Milan. Saudara tahu Cesar Milan? Tahu ya? Cesar Milan. Saya senang sekali. Saya ngefans sama dia tuh. Gitu. Cesar Milan ini profesinya apa sih Bapak Ibu? Pelatih anjing. Bilang sama saya pelatih. Anak ibu-ibu yang punya anak gadis angkat tangan. Angkat tangan? Iya. Bu, kalau anaknya satu kali, ibu anaknya namanya siapa Bu? Iya. Anaknya namanya siapa? Esau, Michelle. Oke. Satu kali Michelle datang, mami, kenalin nih mami, Joshua.
Wih, udah pas nih kan? Iya, Abang Joshua nih Mami. Oh iya, udah mulai deket-deket sama ini. Oke, Michelle terus udah mulai dong, ya kan? Begitu datang, udah PDKT sama anaknya, langsung diinterogasi. Kalau saya gitu sudah, langsung duduk interogasi. Joshua sekolah atau udah kerja? Kebetulan Joshua kerja, ada profesional tante. Oh ya, apa profesinya? Pelatih anjing. Ibu pasti murid-muridnya. Apa? Joshua pelatih anjing. Sebentar ya, tante ke belakang dulu. Langsung gini, Michelle. Diajak ke belakang. Michelle, Joshua pelatih anjing. Iya Mami. Nah, lu udah doyan dog food? Pelatih anjing Bu, apa masa depannya? Madesu, iya kan? Pelatih anjing ya, lu gak ada yang lain? Dokter kek, polisi kek, amin saudara? Iya pilot kek, insinyur kek, kok pelatih anjing sih sayang? Ya tapi aku cinta banget sama dia. Iya, cuman emang lu udah doyan Alpo? Mau dikasih makan apa kamu nanti? Pasti kan begitu. Nah itu adalah, tapi Cesar Milan itu seorang pelatih anjing terbaik dunia. Dia pernah datang ke Indonesia untuk show 2 hari di Gandaria City. Ada yang nonton nggak? Nggak ya? Saya juga kelewat. Saya pengen beli tuh. Saya kerja, saya beli. Tahu nggak Bapak Ibu tiketnya berapa? Kelas kambingnya nih yang di belakang 1.250.000. Saya langsung kira 1.250.000 gile. Nonton apa? Pelatih Justin Bieber aja kelas kambing 650.000 Bu. Pak, masa ini pelatih anjing yang bener aja? Saya mikir-mikir, beli nggak ya? Akhirnya ya udah deh, mau nggak mau beli. Begitu mau beli, habis Pak. Waduh, terus gimana? Habis dari Indonesia ke Singapura. Di Singapura dia show lagi 3 hari. Akhirnya saya kerja ke Singapura. Karena di Singapura ya sudah pasti lebih mahal, jadi 2.750.000 sama-sama kelas. Kalau yang stateside yang di depan itu harganya berapa? Kalau di Singapura 8.500.000 di depan. Itu kalau di gereja nggak laku tuh bagian depan. Mahal Pak sebetulnya itu. Saya nggak tahu tuh di gereja nggak pernah laku tuh yang di depan. Itu gerejanya Afrika kalau di sini enggak. Amin. Bapak Ibu. Kalau Anda punya anjing bermasalah mau di-train, diselesaikan persoalannya sama Cesar Milan di panggung 27 juta. Keterlaluan ya? Apa? Pelatih anjing. Tapi yang namanya Cesar Milan membuktikan dirinya memang pelatih anjing terbaik dunia. Itu begitu, waduh didatengin tuh satu Rottweiler. Tahu anjing Rottweiler kan? Yang hitam yang biasa buat film horor, yang tingginya segini nih Rottweiler. Waduh Pak, kayak mau makan orang Pak. Bener-bener itu. Itu dipegang 2 rantai, satu sana satu sini, yang satunya anak buahnya Cesar Milan, yang satunya yang punya, yang lainnya nggak. Wah kalau deket orang, waduh dia bilang, Cesar, tolong ini anjing saya, you can fix it, gitu kan gitu ya kalau Singapura kan ya. Banyak di apartemen udah jadi masalah ini begini begitu. Oke. Wah begitu deket Cesar Milan, wow, kayak mau makan orang. Tapi begitu Cesar Milan ngelihat gini, dia cuma bilang gini, ini bukan anjing galak, ini anjing yang unsecure. Saya langsung bilang, kok bisa tahu ya? Cesar Milan bisa membedakan ini gonggongan seperti apa. Baru dia kasih tahu anjing itu kalau gonggong Anda lihat. Ada yang gonggongnya kayak gonggong anjing-anjing belagu, cuma gini, tapi kalau kita maju dia mundur saudara. Nah itu anjing itu nggak bakal gigit saudara. Itu
cuman dia mau ngasih tahu bahwa ini teritori saya. Gitu. Jadi anjing itu macam-macam. Oh, saya juga baru tahu. Gitu. Bau gitu dia kok mau ini. Saya bilang nggak pakai macam-macam Pak, nggak pakai macam-macam. Dia cuma ini. Langsung, wow. Anda ketawain siapa? Anjingnya atau saya? Oh, hati-hati ketawain pendeta loh. Itu benar-benar langsung diam Pak. Gitu. Baru terus dia bilang gini, nah ini salah satu contoh. Itu cara kita handle. Anda itu sering salah menghandle anjing. Kenapa? Karena Anda sering ngajak ngomong anjing. Betul nggak saudara? Iya kan? Begitu plekinya pipis kan, aduh pleki nggak suka, pleki jangan gitu dong. Emangnya pleki tahu? Didik dia dengan gesture. Amin saudara? Bukan diajak ngomong. Pleki nggak tahu bahasa saudara. Nggak tahu. Itu salah. Oh, baru saya tahu. Jadi gimana? Begitu udah dari rantainya dia mereka selalu bawa list yang kecil, itu tali yang kecil, dia taruh dikalungin. Bayangin yang tadinya mau gigit, dikalungin talinya, habis itu dicopot rantainya, disuruh copot. Dengan tali yang kecil itu dia tuntun sampai ke penonton, sampai naik ke panggung. Wah, orang tepuk tangan luar biasa. Saya langsung ingat, wah ini luar biasa. Kayak dapat ilmu Pak. Gitu. Anjing saya kan banyak, ya kan? Saya biasanya gitu, Ufik, entong kamu jangan gitu, gitu. Sekarang udah nggak lagi. Gitu. Wah, sampai rumah udah pengen banget praktek. Disuruh saya jemput, saudara, saya pikir dibawa si Boldi ini. Begitu saya keluar, kok si Boldi nggak dibawa? Saya udah pengen banget praktek, ya. Kenapa nggak dibawa? Kok Boldi nggak dibawa? Ya enggak lah, emang disuruh bawa. Ya, kenapa? Aku pengen praktek satu ilmu nih. Boldi ini cerewet nih, minta ampun Bapak Ibu. Saya pengen banget praktekin gitu. Terus istri saya mulai gini, tahu nggak Hani yang saya bilang, enak belum istri kita. Aduh, tapi saya coba sama mama saya nggak bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun profesimu, apapun panggilanmu, pastikan dirimu jadi yang terbaik. Amin. Pastikan menjadi orang yang berhasil. Dan yang terakhir, Yakobus pasalnya yang kedua. Oh, haleluya, haleluya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. Jadi mau berhasil? Amin. Oh, yang amin dikit kayaknya. Mau berhasil? Amin. Yang pertama apa? Terkoneksi dengan. Jangan pernah berharap dan berpikir bisa berhasil dengan kekuatanmu. Amin. Yang kedua apa? Jadi jangan jadi yang nomor 2, jadi yang nomor 1. Jadi yang terbaik. Amin saudara. Jadi saya bilang sama anak-anak saya nggak mau tahu profesi kamu, saya nggak mau tahu panggilan kamu, tetapi apapun panggilan kamu pastikan kau jadi yang terbaik. Waktu saya jadi pilot, saya berusaha to be the best pilot. Kalau saya jadi student, dipercaya saya jadi best student pilot. Amin saudara. Waktu saya jadi captain, saya harus pastikan saya jadi yang terbaik. Percayalah, kita akan terus bersinar di mana-mana kita. Amin saudara. Ya, kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca 2, 3. Apa katanya? Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai percobaan, terus sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu
memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang ketiga, apa? Engkau harus rela diproses. Amin, saudara? Amin. Yuk ikuti kata-kata saya. No pain. Lagi no pain. Lihat kanan kiri, no gain. Amin, saudara? Amin. No pain, no gain. Gak ada sesuatu yang kau peroleh dengan mudah. Tidak ada juara yang ditempa di tempat tidur. Tidak ada nahkoda hebat yang dihasilkan di bibir pantai, Bapak Ibu. Tidak ada pilot hebat yang dihasilkan di airport. Pilot hebat adanya di angkasa. Amin, saudara. Nahkoda hebat adanya tengah samudera. No pain, no gain. Kalau hari ini Tuhan kasih saudara kompetitor, itu baru adanya. Kita mau belajar contoh nih. Perusahaan minyak yang kita cintai namanya Pertamina. Iya kan? Pertamina zaman dulu, kalau Anda kembali ke 25 tahun yang lalu, Pertamina kayak sekarang ada bilang gini, mulai dari nol ya Pak. Nggak ada. Nggak ada. Betul? Betul? Nggak ada. Dulu mah cuek, kadang-kadang dia nyatut. Ada dia pakai seragam, nggak ada. Pom bensinnya butut, jelek-jelek. Anda nggak akan pernah ketemu zaman-zaman dulu pom bensin seperti hari ini. Kapan Pertamina mulai berubah? Begitu diizinkan kompetitor itu hadir. Namanya Shell, namanya Petronas. Betul, saudara? Iya, begitu datang itu semua, oh, mau nggak mau perusahaan negara ini yang kita cintai ini, dia bebenah diri. Saya mau kasih tahu, kompetisi itu bagus. Kalau saudara dagang dikasih pesaing baik adanya. Kenapa? Karena itu akan memproses kita menjadi orang yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ada tantangan itu baik. Anda kalau mau ototnya kuat, Anda mau six pack. Waduh, roti sobek, saudara. Ada 6, ada 8, saudara. Isinya nggak tahu macam-macam. Ada cerikaya, ada nanas, ada stroberi, saudara. Iya kan? Iya, kalau perlu Anda mau roti sobek. Mungkin nggak Anda nggak sit up? Aduh, kalau sit up rasanya kejang semua, pegel. Ya kalau nggak mau sit up, nggak mau sit up, bisa roti sobek, roti tawar. Haleluya. Ibu-ibu langsung lihat perut suami. Ya iyalah, no pain. Adere, ototnya gede-gede. Mungkin nggak dia nggak pernah angkat beban? Nggak mungkin. Dia angkat bebannya. Dia terima rasa sakitnya, dia terima rasa capeknya. Amin, saudara. Hasilnya apa? Ototnya makin kuat. Demikian juga dengan Anda dan saya. Jangan jadi anak manja. Jangan maunya fasilitas. Jangan maunya andalin koneksi. No, nggak ada jalan pintas untuk sukses. Nggak ada jalan pintas untuk berhasil. You go to the process. Amin, saudara. Amin. Cintai proses itu. Cintai prosesnya, maka saya percaya kau pasti jadi orang yang berhasil. Engkau jadi orang bukan hanya berhasil, engkau jadi orang yang berkualitas. Amin. Kalau dikasih kompetitor bagus, dikasih resisten sama Tuhan, dikasih beban, dikasih tantangan bagus, bagus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu oke-oke aja. Something that not kill you will make you stronger, katanya. Sesuatu yang tidak membunuh engkau, yang Tuhan izinkan terjadi, itu akan membuat engkau lebih kuat. Di sini ada Dokter Luisa. Kalau Dokter Luisa kasih resep antibiotik, pasti dikasih catatan di bawahnya. Harap ya dok ya? Kenapa? Karena harus dipastikan si kuman itu harus mati. Jangan sampai dia sempoyongan. Kalau si kuman itu sempoyongan, memang simptomnya sudah reda. Demamnya udah reda, pusingnya udah gak ada. Kayaknya kita udah sembuh, terus kita stop antibiotiknya. Padahal si kuman masih sempoyongan. Begitu kumannya bangun, Anda timpa lagi pakai antibiotik yang sama. Kuman itu sudah kebal, saudara.
Demikian juga dengan cara Tuhan mendidik saudara dan saya. Yuk bilang sama saya, aku tidak akan mati. Lagi-lagi, aku tidak akan mati. Karena proses. Lihat kanan kiri bilang, tapi emang setengah mati sih. Emang setengah, tapi tidak akan mati. Tuhan tahu, Tuhan menentukan jalan-jalan orang yang dikasihinya. Kalaupun engkau jatuh tidak akan tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menatangkan kamu. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini, sore ini. Mudah-mudahan saudara belajar sesuatu. Doa saya di sini dipenuhi orang-orang berhasil, dipenuhi orang-orang sukses. Sehingga dari tempat ini ada kesaksian yang indah. Waktu orang di luar sana melihat perbuatanmu yang baik, keberhasilanmu, mereka akan mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Amin, saudara. Waktu kau bersaksi mengenai dia, orang akan bilang, oh iya, terbukti dengan hidupnya. Amin, saudara. Iya. Yang pertama, terkoneksilah dengan Tuhan. Yang kedua apa? Jadi yang terbaik. Ini bukan soal profesimu apapun, jadi yang terbaik. Mungkin kau hari ini ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang terbaik. Amin. Dan yang ketiga apa? Ikutin proses. Biarlah proses itu membentuk kita. Makin hari kau makin luar biasa dan hidupmu menjadi kesaksian. Ada mujizat yang terjadi di dalamnya. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Hidupku mengenali firman-Mu. Tanda mujizat sertai Dia langkahku. Kau bersama-Ku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau bilang, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Dengan Roh-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Kau menciptakan kami sempurna. Kau merancang hidup kami sempurna. Thank you Lord. Jadikan lagu ini doamu Bapak Ibu. Jadikan lagu ini keinginanmu. Haleluya. Jadi bukti kebesaran. Jemaat sancangkan pujian ini, katakan hidupku mengenapi firman-Mu. Kalau lagu ini doamu, angkat dua tanganmu deh. Lagu ini keinginanmu, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, biar mujizat menyertai langkah kami. Hidup kami jadi bukti bersama-Mu. Oh yes. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia.
namaku, cari bukti Terima kasih Tuhan. Pulang dari tempat ini gak ada satupun jadi pecundang, gak ada satupun menjadi orang yang terbelakang. Digenapi firman Tuhan yang berkata mereka akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Mereka tidak jadi ekor, Tuhan pimpin mereka jadi kepala. Bapa, kami mau jadi yang terbaik. Kami mau menyala makin hari makin terang Tuhan. Supaya kami tahu makin kami terang, Engkau akan angkat kami makin tinggi. Engkau akan angkat kami makin luar biasa. Supaya melalui pencapaian-pencapaian kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu turunlah atas mereka urapan terbaik, turun atas mereka hikmat terbaik, turun atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ke dalam tangan kuat kuasa-Mu aku meletakkan umat-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Umat percaya, umat diberkati, umat yang berhasil katakan amin. Selamat kembali dengan Tuhan. Haleluya, firman yang luar biasa yang sekiranya boleh memberkati kita semua di tempat ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hambanya bahwa Pastor Zifki boleh terus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Bapak saudara, sore hari malam hari ini kita juga akan mendengar kesaksian lagi. Kita akan dihiburkan, bahkan dikuatkan lagi oleh kesaksian-kesaksian yang ada. Terus nanti saya serahkan pada hambanya, Bapak Kinsius, untuk memberi kesaksian. So
Haleluya. Bapak dan saudara, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menaikkan setiap doa, permohonan dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Pada itu saya dengan kasih Bapak Agus untuk berada di dalam doa syafaat. Puji Tuhan, mari dengan senang hati kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di tempat ini. Kami percaya ibadah ini Kau hadir dan perjumpaan kami bersama Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Kau membawa hamba-Mu ke tempat ini Tuhan, untuk Bapak Pendeta Zefki Pria Tilna Tuhan, Kau berkati Tuhan dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya sebagai pilot Tuhan. Kau tuntun Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun bentuknya. Dalam pelayanannya Tuhan sebagai pendeta, Tuhan tambah-tambahkan hikmat untuk banyak orang datang kepada Tuhan melaluinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau melihat dan menilik hati setiap hati kami. Jadikan kami semua di tempat ini menjadi nada-nada yang indah, hingga ketika kami berkumpul menjadi harmonisasi yang indah dan manis didengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu untuk rumah ini Tuhan. Biarlah rumah ini menjadi rumah doa Tuhan, di mana setiap doa yang dinaikkan menjadi doa harum bagi Tuhan, dan setiap doa yang dinaikkan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang luar biasa, sebab tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di mata Tuhan, dan tidak pernah Tuhan meninggalkan bangsa ini sekejap mata pun Tuhan. Kami percaya lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dari bangsa ini, kami percaya Tuhan akan menunjukkan kemuliaan-Mu nyata atas bangsa ini Tuhan. Berikan orang-orang yang benar-benar mau peduli untuk bangsa ini Tuhan, berdiri di hadapan, merendahkan diri, berdoa, berpaling dari jalan-jalan yang jahat, dan memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap hati dan doa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, untuk presiden kami, untuk wakil presiden kami. Berikan kekuatan, berikan hikmat, marifat dari Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan ini benar-benar dari Tuhan. Berkati para pembantu-pembantu mereka Tuhan, yang membantu pekerjaan presiden kami, supaya mereka dapat bersatu hati mendukung Bapak Presiden kami untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk gereja-gereja yayasan-yayasan Kristen yang ada di Indonesia. Kau berkati Tuhan, berikan misi visi daripada-Mu Tuhan, supaya mereka dapat berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mata seperti mata-Mu, hati seperti hati-Mu, supaya mereka dapat berjalan untuk tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk aparat pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk Kapolri, untuk Panglima TNI, untuk Kasal. Kau berkati. Berikan mereka kemampuan untuk menjadi pelindung, penegak hukum bagi bangsa ini Tuhan. Berikan hati yang benar di hati mereka, supaya mereka dapat melakukan apa yang menjadi bagian mereka di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini. Bagi yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan kelepasan, kelegaan bagi mereka. Bagi yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang datang dengan kerinduan akan sesuatu masa depan, Tuhan yang menjawab dengan masa depan yang gemilang bagi mereka Tuhan. Bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapak. Tiba saat kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Birawat Tuhan, untuk Pak Sony dan keluarga, Pak Wemi dan keluarga, Pak Didit dan keluarga. Kau berkati Tuhan, berkati dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa untuk Pak Hara dan keluarga, Pak Dana dan keluarga, Pak Mada dan keluarga. Berikan keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang di mata Tuhan indah.
Jadikan keluarga-keluarga ini menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui keluarga-keluarga ini Tuhan, keluarga besar Pak Birawa, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa khusus untuk Pak Andika Perkasa Tuhan. Dari tempat ini kami bersatu hati. Berikan kekuatan di pundaknya Tuhan, tangan Tuhan yang menuntunnya. Biarlah melalui hamba-Mu Pak Andika Perkasa, Indonesia menjadi bangsa yang besar. Indonesia menjadi bangsa yang dipandang di mata dunia, karena keamanan bangsa ini ada di pundak hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersatu hati, berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Dan tidak lupa kami mohonkan doa kami dari tempat ini. Kalau saat ini nama hamba-Mu Pak Andika Perkasa sedang digadang-gadang sebagai calon presiden Tuhan, kami bersatu hati dari tempat ini. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau memang Kau berkenan Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan terjadi. Kami ingin percaya tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Kami ingin percaya kalau Tuhan menetapkan, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kuasa Tuhan dahsyat. Kami percaya kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi di atas semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Birawa secara khusus Tuhan, dalam tugasnya sebagai Kabid Propam. Berikan kemampuan, hikmat, marifat dari Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menopangnya Tuhan. Tuhan selalu menggendongnya. Dan tidak pernah lelah hamba-Mu ini Tuhan, berikan kekuatan dan bekerja seperti melakukannya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bu Erti sebagai penopang, penolong. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kasih, berikan kuasa Tuhan untuk Bu Erti dapat bertahan di dalam kasih Tuhan. Lewat badai apapun yang menerpa, Bu Erti tetap kuat sebagai Raja Wali, menopang Bapak Birawa di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan keluarga ini menjadi keluarga yang penuh kasih dan menjadi contoh bagi banyak orang bahwa kasih Tuhan nyata atas keluarga ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk Alvaro yang sedang ada di Australia, melanjutkan studinya di sana Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengawal, Tuhan yang memimpin. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan yang menyediakannya. Terima kasih, berikan kepintaran lebih dahsyat dari orang-orang dunia. Berikan kepintaran lebih hebat dari orang dunia. Karena kami tahu Alvaro mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk Mikael Tuhan. Berkati Tuhan dalam studinya. Jadikan Mikael menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi berhasil dalam segala apa yang dicita-citakan. Dan Tuhan menyertai kehidupannya. Kami berdoa untuk Edgar Tuhan secara khusus. Berkati dengan kasih-Mu supaya Edgar dapat menjadi terang dimanapun Edgar berada, khususnya di tengah keluarga. Edgar menjadi kekuatan bagi keluarga Tuhan. Edgar menjadi alat Tuhan, menjadi anak panah di tangan pahlawan. Karena Tuhan menyertai Edgar. Edgar dipakai luar biasa. Edgar menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam studinya berikan kepintaran lebih dari dunia yang berikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sebab kasih Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Erti Tuhan. Berkati dimanapun berada Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, berikan kesehatan yang sempurna. Kami ingin percaya tangan Tuhan menolong, menopang seluruh keluarga besar Ibu Erti. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Mari bersama-sama kita akhiri doa ini. Berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang menyertai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak dan Saudara, sebelum kita akan beri berkat daripada Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu.
kuasa, mulia dan luar biasa Tuhan penyertaan-Mu. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh diberkati lewat pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mau menerima berkat-Mu, biarlah kami mau mendoakan akan hamba-Mu, Pastor Ziki, pria Telna Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh Tuhan taruh di hatinya dan boleh beliau sampaikan pada kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita semua keluarga di dalam Tuhan, kita mau melepaskan berkat untuk hambanya yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kita semua diberkati, biarlah apa saja yang dikerjakan tangannya dalam pelayanan yang sudah terus Tuhan bawa untuk lebih dalam lagi dalam visi-visi yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, pengurapan Tuhan terus berkembang dalam kehidupannya. Mari kita taruh tangan kita doakan akan pendeta Sipi bersama dengan anak-anaknya. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, pengurapan yang double porsi dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Biarlah visi yang terbaik Tuhan arahkan langkah-langkah kaki mereka ke tempat-tempat yang tidak pernah dipikirkan oleh pikirannya. Tuhan bawa mereka terbang tinggi bagai Raja Wali untuk boleh bertemu dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan. Biarlah perintisan gerejanya Tuhan terus berkembang Tuhan. Kami mendoakannya di dalam nama Yesus Kristus. Berkat Tuhan mengalir bagi hamba-Nya Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan pulang kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Kita bawa terang itu dalam kehidupan kita. Kita adalah terang dunia. Tuhan perintahkan agar terang itu bercahaya dimanapun kita berada. Mari tangkap akan kebenaran firman ini. Kita butuh berkat Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan kebenarannya. Mari rendahkan hatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus, arahkanlah tangan-Mu yang berlubang paku di setiap dahi kami Tuhan. Arahkanlah Tuhan, karena kami butuh berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera sukacita. Biarlah kekuatan dari Tuhan melingkupi engkau kemanapun kau berjalan. Berkat dari Tuhan ilahi menyertai engkau. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya silakan duduk, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Mari kita bersatu dulu. Amin. 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 Ibadah selesai. Sekarang waktunya daripada tuan rumah untuk memberikan kesempatan